Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Kaluman Story. Di video kali ini, admin akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Boneka dari Rumah Nenek, bagian 6. Namaku Anita Putri. Aku anak pertama dan memiliki seorang adik laki-laki. Jarak antara aku dan adikku cukup jauh. Kami berjarak 7 tahun. Aku selalu merasa sepi di rumah sendirian ketika papa pergi kerja dan mama sibuk menjahit baju. Mamaku seorang penjahit pakaian. Mulai dari pakaian anak-anak sampai dewasa, ia bisa. Jahitannya bagus dan rapi. Aku selalu bilang pada mama, aku ingin punya adik. Namun mama belum mengabulkan permintaanku itu. Mama selalu bilang, Anita sayang, mama dan papa selalu berusaha buat adik untuk kamu. Namun Allah belum memberikan adik itu hadir di rahim mama. Kami tinggal di sebuah perumahan yang terkesan cukup kuno. Rumah ini seperti bangunan lama, khas bangunan zaman Belanda. Baru 1 bulan kami tinggal di perumahan ini. Karena papa dipindah tugaskan kerja di sini. Keadaan ini yang membuatku semakin merasa sepi. Tidak ada teman untuk bermain. Jarak rumah kami yang sebelumnya dengan saat ini mungkin tidak terlalu jauh. Namun di usiaku yang baru memasuki umur 4 tahun ini, sangatlah tidak mungkin bermain jauh ke rumah yang dahulu. Di rumah dahulu aku mempunyai teman. Rumahnya tepat di depan rumahku, namanya Bagas. Walaupun kami sudah pindah di rumah ini, para tetangga dan rekan kerja papa masih tetap setia menjahitkan pakaiannya kepada mama. Hari ini hari Minggu. Papa libur tidak bekerja. Papa mengajak mama membersihkan halaman samping rumah kami. Papa bilang, ia mau membuat apotik hidup di area samping rumah ini. Aku dan mama membantu papa membersihkan halaman samping rumah kami. Jarak antara rumah satu dan lainnya tidak terlalu jauh. Mungkin hanya berjarak 10 meter dari dinding samping rumahku dan rumah yang berada di dekat rumah kami. Di depan rumah kami juga ada rumah teman-teman papa. Namun anak teman papa sudah besar-besar, sehingga tidak mau berteman denganku. Sebelah kanan dari rumahku, ada rumah Tante Rengganis. Tante Rengganis itu teman mama. Namun ia belum menikah, jadi belum mempunyai anak. Sedangkan di sebelah kiri rumahku, ada sebuah rumah. Namun kata Tante Rengganis, rumah itu kosong tidak ada penghuninya. Kata Tante Rengganis, sudah banyak yang pernah menempati rumah itu. Namun, selalu tidak kerasan. Karena di rumah itu pernah terjadi pembunuhan satu keluarga pada zaman dahulu. Maka sampai detik ini, tidak ada yang berani menempati rumah itu. Tante Rengganis juga yang memberitahu pada mama tentang rumah yang kami tempati sekarang ini. Tante Rengganis satu kantor sama papa. Papa masih memotong pohon-pohon yang dahannya terlalu panjang, agar apotek hidup punya papa nanti mendapatkan cahaya matahari yang banyak, agar pertumbuhannya bagus. Sementara itu, mama menarik dahan-dahan yang telah dipotong papa untuk dibakar nantinya jika sudah kering. Aku membantu mama menarik dahan-dahan pohon yang telah dipotong papa, menumpuknya seperti yang mama lakukan. Aku senang melakukan hal ini sebab aku tidak sendirian, ditemani mama dan papa menemaniku. Halaman yang dibersihkan papa ini berada di samping kanan rumah kami, tepat di sebelah rumah yang kosong itu. Rumah itu terlihat sama bentuknya dengan rumah yang kami tempati, namun terlihat tidak terawat. Banyak pohon-pohon tumbuh di sekitar rumah itu, rumput-rumput liar, alang-alang, hingga tanaman menjalar yang sudah tumbuh di dinding rumah itu. Aku masih tetap mengamati rumah itu, di sela-sela istirahat dari pekerjaan menarik dahan-dahan pohon, namun tirai jendela di rumah itu masih tetap terpasang, walau rumah itu sudah tidak berpenghuni lagi. Mama mengambil minum dari dalam rumah dan membawanya ke samping, di mana aku dan papa sedang duduk beristirahat. Papa dan mama masih sibuk membahas mau menanam apa di area yang sedang dibersihkan ini, sedangkan aku memakan pisang goreng buatan mama, sambil tetap memperhatikan rumah yang kosong itu. Aku mengambil air minum, menuangnya ke gelas, dan meneguknya secara perlahan. Setelahnya kuletakkan kembali gelas itu di atas nampan yang ada di meja. Kembali mataku tertuju ke rumah yang ada di samping itu.
Seperti ada orang yang sedang mengintip dari jendela rumah itu, hingga horden yang ada di rumah itu bergerak. Ah, mungkin saja angin pikirku. Aku kembali bekerja membantu mama dan papa membuang sampah rumput dan dedaunan. Dari ujung mataku sepertinya, ada seseorang yang sedang memperhatikanku dari kejauhan, hingga aku menoleh ke arah orang yang sedang memperhatikan itu. Astagfirullah, ucapku. Kenapa sayang? Tanya mama. Gak apa-apa Ma, salah tempat buang sampahnya, jawabku tak mau membuat mama khawatir. Ada seorang anak, mungkin usianya sudah sekitar kurang lebih 14 tahun, di balik jendela rumah kosong itu, memperhatikan kami yang sedang membersihkan halaman rumah. Dan ketika orang itu menyadari aku melihatnya, maka ia pergi dan meninggalkan jejak daun gorden yang bergoyang. Aku sungguh penasaran dengan rumah itu, dan ingin tahu sebenarnya siapa perempuan yang ada di dalam rumah itu. Bukankah kata Tante Rengganis, rumah itu kosong tidak berpenghuni? Entahlah, aku semakin penasaran. Malam ini, setelah sholat Isya berjamaah, aku masuk ke dalam kamar horden. Jendela di kamar ini belum ditutup oleh mama, mungkin saja mama lupa. Papa masih menonton televisi, sedangkan mama masih menyetrika pakaian sambil menonton TV bersama papa. Ketika aku ingin menutup horden jendela kamarku, entah mengapa mataku tertangkap sebuah cahaya dari rumah kosong di sebelah. Salah satu ruangan di rumah itu, lampunya menyala, dan terlihat jelas ada seorang wanita berambut sebahu, sedang berdiri di ruangan yang lampunya menyala itu. Lantas aku cepat-cepat menutup horden kamarku dan naik ke atas ranjang, lalu tertidur. Sekarang aku berada di halaman belakang rumahku memberi makan ikan di dalam kolam. Datanglah seorang wanita, remaja menghampiriku. "Hai adik, lagi ngapain?" ucap wanita itu. "Lagi ngasih makan ikan Kak. Kak mau ikutan?" Aku memberi makanan ikan ke tangan wanita itu. "Boleh." "Oh ya, nama kakak Amel. Nama adik siapa?" "Nama aku Anita. Aku baru 2 bulan tinggal di sini Kak." Aku dan kakak yang bernama Amel itu bercerita banyak hal, hingga ia mengajakku main ke rumahnya. Di rumahnya ia mempunyai adik seusiaku, namun ia laki-laki dan Kak Amel itu mempunyai banyak sekali boneka. Aku senang berkenalan dengan Kak Amel, dan mulai saat itu, aku dan Kak Amel sering bermain bersama. Aku dan Kak Amel sudah saling akrab bermain bersama, bermain boneka, hingga masak-masakan, memanjat pohon mengambil buah, dan banyak hal yang sudah kami lalui bersama. Sekarang aku sudah tidak kesepian lagi, sebab aku sudah mempunyai teman, yaitu Kak Amel. Suatu hari, Kak Amel mengajakku masuk ke dalam rumah kosong yang ada di samping rumahku itu. Kak Amel bilang di rumah itu ada boneka lucu dan cantik. Boneka itu boleh diambil dan dibawa pulang. Demikianlah cerita tentang boneka dari rumah nenek bagian 6. Jika kalian suka video ini, silahkan kalian subscribe, like, dan share video ini. Serta jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan part selanjutnya. Akhir kata, admin ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.